Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Lipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir kita 2 Senin yang lalu, kita sedang membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kita pun telah membahas bahwa iman kepada hari akhir bukan semata-mata iman terhadap akan terjadinya hari kiamat, tapi juga beriman kepada segala perkara gaib yang berkaitan dengan terjadinya hari kiamat. Di antaranya adalah beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa poin di antara tanda-tanda hari kiamat. Kalau kita telaah baik Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih tentang hal ini, akan kita dapatkan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu teramat sangat beragam dan teramat sangat banyak. Di antaranya ada yang sudah terjadi dan ada juga yang belum terjadi. Secara sepintas, menelaah hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat akan menimbulkan kebingungan di kalangan pemahaman orang-orang awam, karena berbedanya penjelasan tentang tanda-tanda kiamat yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh, dalam salah satu hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min asyratis sa'ah al-fuhs wa tafahush wa qati'atur rahim wa takhwinul amin wa i'timanul kha'in. Rawahu al-Bazzar wa rawahu Tabrani fil Awsat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya perbuatan-perbuatan keji, munculnya perbuatan yang memutuskan silaturahmi, dan timbulnya pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang diberi amanah, serta diberi amanahnya orang-orang yang berkhianat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Hadis ini sanadnya sahih sebagaimana yang dijelaskan dalam Sahih Al-Jami'us Shaghir. Dalam riwayat lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min asyratis sa'ah ayyamurra ar-rajulu fil masjid la yusalli fihi rak'atain wa alla yusallima ar-rajulu illa ala ma ya'rif. Rawahu Tabrani. Di antara tanda-tanda kiamat adalah, tanda-tanda ini mungkin sudah nampak sekarang,
Pertama, seseorang masuk ke dalam masjid dan dia tidak melakukan sholat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Ini banyak dilakukan oleh orang. Dan seseorang tidak menyampaikan salam kepada orang lain kecuali sebatas kepada orang yang dikenal saja. Kepada yang tidak kenal dia tidak salam. Ini pun mungkin sudah banyak terjadi dan ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Dalam riwayat lain, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan min asyratis sa'ah ayyatabahan nasu fil masajid. Di antara tanda-tanda kiamat, orang-orang saling berbangga-bangga dengan masjid-masjid. Saya tidak tahu apa ini sudah nampak apakah belum. Dalam hadis yang lain malah Rasul SAW merinci secara lebih detail dan lebih panjang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, la taqumus sa'atu hatta taqtatila fi'atani 'azimatan takunu bainahuma maqtatalah 'azimah da'watuhuma wahid wa hatta yub'atsud dajjalun kadzdzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'amu annahu rasulullah wa hatta yuqbadal ilmu wa taksuruz zalazil wa yataqarrabuz zaman wa tadharul fitan wa yaksurul haraj wa huwal qatl wa hatta yaksura fikumul mal fayufidhu hatta yuhamma rabbul mal may yaqbalu sadaqatahu wa hatta yu'ridahu fayaqulu alladhi yu'riduhu alayhi la arubbu li bihi wa hatta yatatawalan nasu fil bunyan wa hatta yamura ar-rajul biqabri ar-rajul fayaqul ya laitani makana wa hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'in fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sebelum terjadinya perang besar antara 2 pasukan yang besar, sedangkan ajaran kedua kelompok itu sama, ajakan mereka sama. Dan tidak akan terjadi kiamat sebelum munculnya dajjal-dajjal pendusta kurang lebih 30 orang, semuanya mengaku rasul, semuanya mengaku nabi. Itu yang kedua. Ketiga, tidak akan terjadi kiamat sebelum dicabut ilmu ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah pernah menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari melalui penjelasan Imam Ibnu Hajar bahwa yang dimaksud dicabutnya ilmu itu adalah diwafatkannya para ulama. Juga sebelum terjadinya banyak al-zalazil, berbagai macam kegoncangan yang dialami oleh manusia, juga sebelum terjadinya berbagai macam fitnah dan banyaknya terjadi pembunuhan, juga kiamat tidak akan terjadi sebelum harta melimpah di antara kalian. Juga kiamat tidak akan terjadi sebelum orang-orang yang memiliki harta bingung menyalurkan sedekah atau zakatnya kepada orang lain, sebab setiap orang yang ditawari sedekah atau zakat itu menyatakan, saya tidak membutuhkan zakat ini, semuanya sudah makmur. Juga kiamat tidak terjadi sebelum manusia berlomba-lomba dalam hal bangunan. Juga kiamat tidak akan terjadi sebelum seseorang melalui kuburan orang lain lalu dia berkata, celaka aku seandainya aku yang menempati kuburan ini.
Juga kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan apabila matahari terbit dari sebelah barat, semua manusia melihatnya, berimanlah mereka semuanya. Itulah saat pada waktu seseorang imannya tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang tidak memiliki iman sebelumnya, dan semua kebaikan yang dilaksanakan setelah itu tidak ada faidahnya bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sebelumnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi dari hadis-hadis yang ada semuanya sahih tentang tanda-tanda kiamat. Ternyata banyak sekali, ada di antara yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Sehingga dari sana para ulama menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar dalam sebuah buku yang berjudul Alamatul Qiyamatil Kubra. Beliau menyatakan bahwa tanda-tanda kiamat itu terbagi kepada 4. Yang pertama adalah tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Sebagian di antaranya sudah. Yang kedua, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil dari hari kiamat yang sudah terjadi tetapi masih terus terjadi. Ini juga banyak. Yang ketiga, tanda-tanda besar yang belum terjadi. Dan yang terakhir, barulah terjadinya hari kiamat itu sendiri. Sebenarnya saya ingin menjelaskan seluruh poin keempat ini. Akan tetapi satu poin saja, seperti tanda-tanda kecil yang sudah terjadi, ini amat banyak. Juga poin yang kedua, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan masih akan terus terjadi, juga amat sangat banyak. Sehingga butuh waktu yang amat sangat lama untuk membahasnya. Saya hanya akan menekankan kepada hal yang ketiga saja, yaitu tanda-tanda besar dari hari kiamat yang belum terjadi. Satu pun di antara tanda-tanda besar dari kiamat besar ini belum terjadi. Tanda yang pertama adalah munculnya ad-dukhan. Ad-dukhan ini maknanya kabut. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, diterangkan juga dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya adalah Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 9 dan ayat yang ke-10. Allah menyatakan, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, yaghshan nasa hadza 'adzabun alim." Kata Allah, maka tunggulah hari pada saat langit mendatangkan kabut yang jelas, yang nyata. Kabut itu menutupi seluruh manusia. Lalu dikatakan ini adalah azab yang sangat pedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang makna ayat ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, bukan Hudzaifah Al-Yamani, Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Dia berkata, "Ittala'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakkar." Faqala, "Ma tudzakirun?" Qulna nudzakiru as-sa'ah. Qala, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat." Fadzakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabah wa tulu'us syamsu min maghribiha wa nuzulu Isa bin Maryam wa Ya'juz wa Ma'juz wa thalathatu khusuf, thalathah bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bil masyriq wa khasfun bi jazilatir Arab wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim.
Kata Hudzaifah, Nabi SAW mendatangi kami di saat kami sedang berdiskusi. Lalu bertanyalah Nabi SAW, apa yang sedang kalian diskusikan? Kami menjawab, kami sedang mendiskusikan hari kiamat. Berkatalah beliau, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda. 10 tanda ini yang kemudian disebut tanda-tanda besar dari hari kiamat, yang belum terjadi satupun. Lalu beliau menjelaskan 10 tanda besar dari hari kiamat ini. Pertama, beliau menyebut ad-dukhan, munculnya kabut, seperti yang dijelaskan dalam ayat tadi. Yang kedua, dajjal. Ketiga, dabah. Dabah ini adalah binatang melata yang akan muncul dari perut bumi, yang besar dan bisa berbicara kepada manusia, mengingatkan manusia akan kelalaian mereka. Yang keempat, matahari terbit dari sebelah barat. Yang kelima, turunnya Isa bin Maryam. Yang keenam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, kedelapan dan kesembilan, akan munculnya gerhana di 3 tempat dan 3 kali. Pertama, gerhana di barat, kedua di timur, dan yang ketiga di Jaziratul Arab. Dan akhir dari semua tanda itu adalah munculnya api dari negeri Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu di antara tanda kiamat besar dan menjadi tanda kiamat yang pertama adalah munculnya dukhan atau kabut. Akan tetapi munculnya kabut ini diperselisihkan di kalangan para ulama, bahkan di kalangan para sahabat. Apakah kabut ini sudah muncul atau belum? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang menyatakan bahwa munculnya kabut ini sudah terjadi dan sudah berlalu. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, seorang rawi namanya Masruq, dia berkata, Masruq ini seorang tabi'in. Tabi'in itu orang yang sezaman dengan para sahabat. Mereka tidak bertemu dengan Nabi SAW, belajar Islam ke para sahabat. Masruq menyatakan, kunna inda Abdullahi julusan wa huwa muttaji'un bainana fa'atahu rajulun. Kami saat itu sedang berada di samping Abdullah bin Mas'ud, sedang duduk-duduk, sedangkan Abdullah bin Mas'ud sedang berbaring di tengah-tengah kami. Datanglah seseorang. Orang ini kemudian berkata, ya Aba Abdurrahman, hei Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini kunyah atau panggilan bagi Abdullah bin Mas'ud. Ada sebuah kisah yang diceritakan bahwa sesungguhnya tanda kiamat yang namanya dukhan. Dukhan itu kabut, itu akan datang. Dia akan mencabut jiwa atau ruh setiap orang-orang kafir dan juga mencabut nyawa orang-orang mukmin, tak ubahnya seperti flu yang menjalar di tengah manusia. Begitu mudah. Mendengar itu kemudian Abdullah bin Mas'ud bangkit duduk dan marah. Kemudian berkata, ya ayuhan nas, ittaqullah, man alima minkum syai'an falyaqul bima ya'lamu. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Kata Abdullah bin Mas'ud, hei manusia, takutlah kalian kepada Allah. Siapa di antara kalian yang mengetahui tentang sesuatu, hendaklah dia berkata tentang apa yang diketahuinya. Dan siapa yang tidak mengetahui sesuatu pun, hendaklah dia mengatakan wallahu a'lam. Allah berfirman kepada nabinya, qul ma as'alukum alaihi min ajrin
wa ma ana minal mukallifin. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah berfirman kepada nabinya, katakan olehmu, hai Nabi, aku tidak meminta bayaran kepada kalian atas dakwahku, dan aku bukanlah orang yang mengada-ada. Ayat ini oleh Ibnu Mas'ud dibacakan untuk membantah orang yang berkata tanpa ilmu. Berkata tanpa ilmu sama dengan mengada-ada. Padahal Nabi SAW sebagai juru dakwah menyatakan, wa ma ana minal mukallifin, aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma sab'un kasab'i Yusuf. Ya Allah, ada 7 tahun seperti 7 tahun yang dialami oleh Nabi Yusuf. Yaitu ada 1 tahun yang menghancurkan semua harta kalian. 1 tahun yang di dalamnya terjadi masa paceklik, masa kemarau yang amat sangat panjang sehingga menghancurkan semua harta manusia. Sawah ladang tidak jadi, tidak ada makanan saat itu, sehingga mereka memakan kulit-kulit dan bangkai-bangkai karena laparnya. Kemudian salah seorang di antara mereka melihat ke atas, maka dilihatlah di atas ada dukhan. Dukhan itu kabut. Lalu datanglah Abu Sufyan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam. Lalu dia berkata, "Ya Muhammad, innaka ji'ta ta'muru bi ta'atillah wa bi silatur rahim, wa inna qaumaka qad halaku fad'ullaha lahum." Hai Muhammad, sesungguhnya engkau datang untuk memerintahkan agar taat kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Dan sekarang kaummu sudah binasa, maka berdoalah kamu kepada Allah untuk kaummu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza adzabun alim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, maka tunggulah suatu hari di saat langit mendatangkan kabut yang jelas yang menutupi seluruh manusia, dan inilah azab yang sangat pedih. Jadi munculnya kabut saat itu sudah ada bersamaan dengan masa paceklik yang teralami oleh manusia saat itu. Oleh karena itulah berdasarkan riwayat ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menyatakan bahwa munculnya kabut sudah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sependapat dengan Abdullah bin Mas'ud banyak. Di antaranya seorang tabi'in namanya Mujahid murid Ibnu Abbas, juga Abul Aliyah, Imam Ibrahim An-Nakhai, Imam Ad-Dhahak dan yang lain-lainnya. Ini pula lah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Tapi pendapat Ibnu Mas'ud dan kawan-kawannya ini dibantah oleh ulama lain. Dan bantahannya dibeberkan salah satu Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menyatakan, mayoritas sahabat dan mayoritas ulama menyatakan munculnya kabut ini belum terjadi. Apalagi ada sebuah hadis yang diterima dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Dia berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum anzarakum salasan. Ad-dukhan ya'khudhul mu'mina kazzaqmah wa ya'khudhul kafir fayantafikhu hatta yakhruja min kulli misma'in minhu. Wathaniyah ad-dabah wathalithah ad-dajjal." Rawahu Ibnu Jarir wa rawahu Tabrani wa isnaduhu jayyid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhan kalian sudah memberikan peringatan kepada kalian dengan 3 macam peringatan. Pertama dukhan, yaitu munculnya kabut
asap yang akan mencabut nyawa setiap mukmin, tak ubahnya seperti menjalarnya penyakit flu atau selesma. Juga akan mencabut nyawa orang kafir. Orang kafir yang dimasuki oleh kabut ini tubuhnya akan berkembang, mengembang, membesar sehingga keluar dari semua alat-alat pendengaran mereka. Ini dukhon. Dan ini belum terjadi. Peringatan yang kedua adalah dabah, munculnya binatang melata dari perut bumi. Dan yang ketiga adalah munculnya Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, juga Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang jayyid atau yang baik. Yang berpendapat seperti ini menyatakan bahwa orang-orang yang mengalami 3 masa ini adalah orang-orang yang sudah mendekati terjadinya kiamat, yaitu teralaminya dukhon, dabah, dan dajjal secara berurutan. Yang berpendapat seperti ini di antara Ali bin Abi Thalib, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, dan yang lain-lainnya, yang menunjukkan bahwa 3 tanda kiamat termasuk diantaranya munculnya kabut sama sekali belum terjadi. Ini pula lah yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis tentang munculnya dukhon tersebut. Inilah tanda yang pertama, yaitu munculnya dukhon atau kabut yang akan menutupi seluruh manusia di muka bumi ini. Dan tanda munculnya dukhon ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan dipertegas dengan beberapa hadis yang sahih. Inilah tanda yang pertama dari tanda-tanda besar hari kiamat. Insyaallah tanda yang kedua yang lebih seru dari hal itu tentang Dajjal. Ini lebih panjang penjelasannya, belum tentu 2-3 kali tamat. Karena tentang Dajjal ini akan dijelaskan pertama bahayanya fitnah Dajjal. Yang kedua makna Dajjal dan sebutan Al-Masih. Ketiga kondisi kaum muslimin dan seluruh manusia beberapa saat sebelum munculnya Dajjal. Bagaimana? Kemudian yang berikutnya sifat-sifat fisik Dajjal dan sifat-sifat tabiat Dajjal, serta bagaimana hebatnya kesaktian Dajjal sehingga usia 40 hari mampu menguasai seluruh dunia kecuali Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan kita tidak mengalami zaman tersebut, sebab khawatir pas kita mengalami kita akan menjadi pengikut setia Dajjal. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak mengalami. Untuk siang ini nampaknya kita hanya cukup 1 tanda hari kiamat saja, yaitu munculnya dukhon atau kabut karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. 2 Senin yang akan datang insyaallah kita akan masuk kepada penjelasan tentang Dajjal beserta polemik yang terjadi antara orang yang mengingkari munculnya Dajjal atau mentakwil makna Dajjal dengan para ulama yang menyatakan bahwa Dajjal itu real, hakiki, bukan simbol, tidak boleh ditakwil, tapi makhluk yang real, nyata ada dan sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Sampai disinilah penjelasan saya untuk siang hari ini, dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 5 menit untuk bertanya jawab. Silakan. Ini yang kemudian disebut al-i'jazul ilmi. Al-i'jazul ilmi itu adalah hasil penemuan sains modern atau ilmu pengetahuan modern sekarang yang bersesuaian dengan penjelasan Al-Quran atau hadis, dan banyak yang disebut dengan al-i'jazul ilmi. Apakah ini juga termasuk al-i'jazul ilmi? Artinya hasil pengetahuan para ahli baik fisika, kimia atau yang lain-lainnya yang sesuai dengan penjelasan Al-Quran atau hadis. Nah, wallahu alam apakah benar itu atau tidak, tetapi sikap kita terhadap al-i'jazul ilmi dijelaskan secara detil dan tegas oleh para ulama.
Pertama, bahwa al-i'jazul ilmi atau hasil penemuan ilmu pengetahuan modern yang bersesuaian dengan Al-Quran atau hadis hanya maksimal, hanya bisa dianggap sebagai dalil penunjang terhadap kebenaran Al-Quran atau hadis, tapi bukan dianggap sebagai dalil pokok dan tidak boleh dianggap mutlak sebagai pembenar terhadap Al-Quran atau hadis. Karena apa? Karena seringkali hasil penemuan ilmu pengetahuan modern di satu zaman di kemudian hari terbukti salah umpamanya ya. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya apa yang sudah diyakini kebenarannya menjadi gugur karena hal itu. Kemarin-kemarin saya sering mendengar atau menerima pertanyaan ketika saya membahas tentang azab kubur. Di sini pernah dibahas azab kubur, di pengajian lain juga dibahas azab kubur. Katanya sekarang ini beredar rekaman suara jeritan manusia di alam kubur yang terekam di daerah Rusia sana. Jadi Rusia itu sedang mengadakan penggalian apa gitu. Pada kedalaman sekian itu terdengar jeritan manusia berjumlah jutaan. Terdengar oleh semua sehingga direkam dan rekamannya disebarkan. Apakah itu termasuk azab kubur? Pertama, kita sama jawabannya dengan tadi. Karena alam kubur termasuk dukhon tadi, termasuk hal yang gaib. Hal yang gaib adalah hal yang ada, nyata, tetapi mungkin belum terjadi waktunya, atau mungkin ada di alam lain. Untuk hal yang gaib tidak boleh kita meyakininya kecuali dengan jalan penjelasan Quran hadis. Sebab yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Allah memberitahukannya melalui Al-Quran atau hadis. Allah menyatakan dalam surah Jin, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan hal gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada orang-orang yang diridhoinya dari kalangan para rasulnya. Jadi hal yang gaib hanya bisa kita ketahui dan kita yakini melalui penjelasan Quran atau hadis, bukan melalui hasil penangkapan indera kita, hasil penemuan sains kita. Kalau bisa ditangkap oleh panca indera atau ditemukan oleh sains, bukan hal gaib lagi namanya. Jadi yang gaib itu harus diyakini melalui Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Kedua, kalau ada hasil penemuan ilmiah sekarang bersesuaian dengan penjelasan Quran dan hadis tentang hal yang gaib, pertama, itu maksimal hanya bisa dipakai dalil pendukung, bukan dalil pokok. Dalil pokoknya Quran hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja itu rekayasa setan, jin, menciptakan suara-suara terdengar sehingga diasumsikan itu azab kubur, sehingga orang yang tadinya tidak yakin adanya azab kubur jadi yakin. Yang tadinya yakin tambah yakin karena ada bukti ini rekamannya gitu. Akhirnya muncul satu kaidah bahwa masalah gaib bisa diyakini melalui aspek yang empiris, melalui penelaahan ilmiah, melalui penjangkauan indera kita. Nah, ini sudah salah. Itu yang pertama. Kedua, mungkin saja suatu saat terbukti itu bohong. Seperti kita mendengar dulu Neil Armstrong pernah ke bulan. Diyakini orang-orang Islam mencari justifikasi dari ayat, ketemu gitu. Buktinya sekarang orang-orang menyatakan bohong, itu berita bohong. Kalau di kemudian hari penemuan itu dinyatakan bohong atau palsu atau dusta atau salah, apa akibatnya? Akibatnya orang yang sudah meyakini adanya azab kubur jadi hilang lagi. Oh, ternyata bohong, kalau begitu azab kubur tidak ada. Orang yang tadinya yakin tambah yakin dengan itu ternyata terbukti bohong. Oh, ternyata bohong itu. Jadi hilang keyakinannya. Akhirnya kalau hilang maka dia mengingkari hal yang gaib.
Itu yang kita khawatirkan. Jadi apapun itu, baik itu benar atau salah, tidak menjadi dalil pokok tentang kepercayaan kita kepada yang gaib yang sudah dijelaskan oleh Quran atau hadis yang sahih. Jadi termasuk pertanyaan Pak Sumanto tadi, apakah gas CO2 yang terpendam di dalam perut bumi, yang apabila itu padat berbentuk kabut kemudian bisa mematikan manusia, apakah itu yang dimaksud dukhan dalam ayat itu tadi? Wallahu alam. Yang jelas ini adalah masalah yang gaib, dan kita meyakini dukhan itu pasti ada karena Allah menjelaskan dalam Quran, dipertegas dalam hadis. Cuma bagaimana bentuknya, wallahu alam. Mungkin benar itu, tapi mungkin tidak. Tapi benar atau tidak CO2 tadi adalah dukhan, kita tidak boleh bergeming keyakinan tentang akan munculnya dukhan tadi. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, sudah lebih 5 menit waktu yang kita miliki. Insyaallah kita akan berjumpa lagi 2 Senin yang akan datang membahas masalah Dajjal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.